Dalam video ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai transformasi geometri. Contoh soal yang akan saya bahas saya ambil dari buku ini. Buku Erlangga Express Ujian Nasional SMK atau SMA 2020. Penerbit Erlangga. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Kita masuk ke contoh soal pertama. Soalnya, bayangkan dari titik A 6,5 sebagai hasil refleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2 adalah titik-titik. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui itu A 6,5, titik pusatnya O 0,0, dan kemudian faktor skalanya atau K sama dengan 2. Dari soal kita lihat yang pertama, bayangan titik A ini direfleksi terhadap sumbu X, berarti A 6,5 refleksi terhadap sumbu Y. X, Y. Nah, ini kan titik A-nya ini, X, Y ini. Kalau direfleksi, berarti X, Y direfleksi terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 6,5. Setelah direfleksikan dengan sumbu Y, kita lihat di sini ini sumbu Y ya. Sumbu Y, kita lihat ini X-nya 6. Di sini dia menjadi min X. X-nya 6 berarti min 6, Y-nya tetap. Di sini Y-nya min 5 berarti min 5. Nah, ini yang pertama, direfleksi terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan yang tadi ini A aksen, ini kan A aksen. A aksennya kita dapat min 6, min 5. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan ini, dilatasi dengan faktor skalanya tadi dengan faktor skala 2, dan titik pusatnya O 0,0. Dari pembahasan yang sebelumnya itu berarti ini kan menjadi X, ini menjadi Y, X, Y. Kita dilatasikan ini terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya K, maka X, Y menjadi KX, KY. Nah, di sini kita lihat aksennya itu min 6, min 5 didilatasi terhadap pusat O dan faktor skala K yaitu 2. Kita masukkan di sini, ini K-nya K 2, berarti di sini 2. X-nya ini min 6, berarti di sini min 6. Selanjutnya koma K, di sini K-nya 2, Y-nya min 5, berarti min 5. Maka kita dapat A aksen 2 kali min 6 sama dengan min 12, 2 kali min 5 sama dengan min 10. Maka nilai A aksen yang kita dapatkan setelah A ini direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka A aksennya adalah min 12, min 10. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya contoh soal kedua, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A min 4,1, B 2,1,
dan C 3,5. Koordinat bayangan jika segitiga didilatasi dengan faktor skala min 3 dan berpusat di 1,-2 adalah, nah yang pertama kita tulis diketahui ada sebuah segitiga ABC di mana nilai A nya itu titik A nya min 4,1, titik B sama dengan 2,1 dan titik C 3,5. Nah, kemudian segitiga ABC ini didilatasi dengan faktor skala atau K min 3 dengan pusat P 1,-2. Nah, berarti kan kita mau mencari koordinat yang baru dari A, B, dan C ini. Jadi kita mencari A aksen, B aksen, dan C aksen. Materi sebelumnya, jika awalnya X, Y, titik X, Y ini kita dilatasikan dengan titik pusat P, A, B, dan faktor skala K, maka menjadi K, ini faktor skalanya, dikali dengan X kurang A ditambah A, ini untuk nilai X nya, ini untuk nilai X barunya, kemudian nilai Y barunya K, Y dikurang B ditambah B untuk nilai Y baru. Nah, kita pertama kita cari titik A barunya di A min 4,1 didilatasi dengan pusat 1,-2 dan faktor skalanya K yaitu min 3, maka jadi kita lihat sini K nya min 3, X, ini Y, kita tulis X, Y, X nya min 4 dikurang A, ini B, nah ini A, ini B, A nya 1 ditambah dengan A lagi 1, kemudian K min 3, Y nya 1 dikurang B nya min 2, kemudian ditambah lagi dengan B min 2, maka nilai A aksen menjadi min 4 min 1 berarti min 5 kali min 3 min plus 15 ditambah 1, ini 1 ditambah 2, 3 kali min 3 min 9, di ini plus ini min berarti min 2, maka A aksennya menjadi 16, min 9 min 2 berarti min 11. Ya, ini untuk A aksennya. Untuk mencari B aksennya sama, ini kan B nya 2,1 didilatasikan terhadap P 1,-2 dengan faktor skala 3, maka B aksennya menjadi
jadi segitiga ABC didilatasi dengan faktor skala K min 3 dan titik pusat 1, min 2, maka titik koordinat baru dari segitiga ABC yaitu 16, min 11, min 2, min 11, dan min 5, min 23. Soal selanjutnya, bayangan titik A 6, min 3 oleh translasi T sama dengan 4, min 1, kemudian dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0 adalah, nah kita tulis yang diketahui titik A 6, min 3 ditranslasikan dengan T 4, min 1, kemudian dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat searah. Berarti kalau 90 derajat searah berarti itu min dirotasikan dengan pusat O 0,0. Nah, yang pertama A ditranslasikan, berarti kalau translasi tadi X, Y ditranslasikan, kalau ditranslasikan maka menjadi ini X nya ditambah dengan A, kemudian Y ditambah dengan B, maka titik A ini kan X, ini Y, ini A, ini B, berarti A 6, min 3 ditranslasikan dengan T 4, min 1, maka A aksen jadi X nya 6 ditambah A nya 4, Y nya min 3 ditambah B nya min 1, maka A aksennya menjadi 6 tambah 4 10, min 3 ditambah min 1, min 4. Nah, selanjutnya A aksen ini A aksen 10, min 4 dirotasi dengan titik pusat O 0,0 dan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Jadi tadi kan X, Y kalau dirotasikan dengan titik pusat O sejauh 90 searah berarti min 90 derajat, maka menjadi Y, min X. Nah, ini A aksennya kan 10, min 4, berarti ini X, Y, X nya 10, Y nya min 4 dirotasikan dengan titik pusat O searah 90 derajat searah jarum jam, maka ini menjadi Y nya min 4, min X nya 10, berarti min 10. Ini untuk A aksen. Nah, maka A 6, min 3, bayangan dari A ini 6, min 3 yang ditranslasikan dengan T 4, min 1 dilanjutkan dirotasi dengan titik pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam, bayangannya yaitu A aksen min 4, min 10. Nah, ini jawabannya. Contoh soal selanjutnya, bayangan titik A min 1, min 3 setelah ditransformasikan oleh T 2, min 3, min 1, 5 adalah, nah kita tulis diketahui titik A min 1, min 3 kemudian ditransformasikan oleh T
2, min 3, min 1, 5. Nah, ini yang ditanyakan yaitu bayangannya setelah ditransformasikan dengan T. Nah, ini A ini kita bisa tuliskan juga menjadi seperti ini, min 1, min 3. Nah, misalkan kita misalkan bayangan A ini kita misalkan sebagai A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, maka kita dapat tuliskan ini X aksen, Y aksen itu dapat dari ini transformasinya ditransformasikan oleh T 2, min 3, min 1, 5. Kemudian nah ini dikali dengan ini A, min 1, min 3. Ini sama seperti perkalian matriks. Nah, ini jadi 2 kali min 1, min 2 ditambah min 3 kali min 3 ditambah min 3 kali min 3, 9. Kemudian yang di bawah ini min 1 dikali dengan min 1, 5 ditambah ini ditambah 5 dikali dengan min 3. 5 kali min 3 sama dengan min 15. Maka hasilnya yaitu 7 nih, min 2 tambah 9. Ini min ya, tadi min 15. 1 dikurang ditambah min 15. Hasilnya sama dengan ini tadi 1 ditambah min 15 min 14. Nah, tadi kita udah tulis A aksen itu kita misalkan X aksen, Y aksen. Ini X aksen, Y aksen berarti 7 ini X aksen, min 14 ini Y aksen. Maka A aksennya itu 7, min 14 nih. Jadi nilai A yang ditransformasikan dengan T bayangannya yaitu A aksen 7, min 14. Contoh soal selanjutnya yaitu suatu garis mempunyai persamaan 3x ditambah 2y ditambah 7 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x, kemudian diputar sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Persamaan bayangan tersebut adalah, nah kita tulis yang diketahui. Nah, ada persamaan 3x ditambah 2y ditambah 7 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x, kemudian diputar sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Maka persamaan bayangan garis tersebut adalah, nah, kita misalkan A X, Y ini adalah titik pada garis ini. Kita misalkan ya. Setelah dicerminkan, maka ini setelah dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangan baru yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian diputar sejauh 180. Jadi A aksen menjadi X aksen, Y aksen. Nah, A ini yang tadi kita misalkan sebagai titik untuk persamaan 3x tambah 2y ditambah 7 x, y. Pertama dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, di awal tadi kita sudah tahu bahwa ketika x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka menjadi x, min y. Kemudian selanjutnya ini untuk A aksen. Selanjutnya dirotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan. Jadi sini tes ya.
maka A aksennya menjadi, tadi kan di awal tuh kita tahu ketika dirotasikan yang awalnya X, Y dirotasikan, ini rotasi 180 derajat, maka menjadi min X, min Y. Nah, di sini X nya sama saja, X jadi min X, di sini ada min Y, berarti min Y, maka di sini A aksennya menjadi min X, min kali min plus jadi Y. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan. Yang pertama ini kita lihat X aksen A. Kita bisa lihat ini A aksen ini kan tadi A aksen, X aksen, Y aksen. Ini tadi A aksen. Ini asal dari aksen, berarti kita bisa tulis X aksen sama dengan min X. Maka X sama dengan min X aksen. Kemudian ini Y aksen sama dengan ini Y aksen ini sama dengan Y, maka Y sama dengan ini Y sama dengan Y aksen. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Setelah kita dapat, kita bisa masukkan ke dalam persamaan garis yang diketahui, yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Kita masukkan 3X nya tadi min X, berarti min X aksen ditambah 2 Y nya sama dengan Y aksen ditambah 7 sama dengan 0. Maka ini min 3X aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa, agar yang variabelnya X ini menjadi positif, kita bisa kalikan dengan min 1. Jadi min 3X aksen dikali min 1 menjadi 3X aksen 2Y aksen dikali min 1 menjadi min 2Y aksen 7 dikali min 1 menjadi min 7 sama dengan 0 dikali min 1 sama dengan 0. Maka persamaan baru atau persamaan bayangan dari persamaan yang awal tadi setelah dicerminkan dengan sumbu X dan dirotasi sejauh 180 berlawanan jarum jam dengan pusat O 0,0, yaitu 3X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Soal selanjutnya, bayangan titik A min 5,4 oleh translasi T sama dengan A, B, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0 adalah A aksen 3,-10. Nilai A plus B adalah titik-titik. Nah, kita tulis yang diketahui nilai A min 5,4, kemudian ditranslasi dengan T, yaitu A, B, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0, maka hasilnya yaitu A aksen 3,-10. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu maka A tambah B sama dengan berapa.
Nah, yang pertama ditranslasikan, berarti X, Y yang ditranslasikan dengan A, B itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. A berarti min 5,4 ditranslasikan dengan ini A, B, maka X nya min 5 ditambah A nya tetap, Y nya 4 ditambah B nya tetap. Nah, ini yang pertama, ditranslasi. Kemudian dirotasi. Tadi dirotasi berarti dirotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan, berarti positif, maka menjadi min Y, X. Nah, ini kan tadi ini A aksen, kita bisa tulis A aksen sama dengan min 5 tambah A, 4 tambah B. Dirotasi sejauh 90 derajat. Ini berlawanan, pusatnya tadi ini kebalik ya, kebalik. Maka ini kita lihat min Y, ini kan Y, ini X, berarti A aksen jadi min Y nya 4 tambah B, X nya min 5 tambah A. Nah, tadi diketahui A aksen itu 3, min 10. Dari sini kita bisa tulis, berarti ini yang ini berarti kan min 4 min B, ini min kali ke sini, min kali ke sini juga, jadi min 4 min B sama dengan 3, sama dengan 3. Jadi B nya ini B sama dengan min 4, ini ke sini, ini ke sini, ke sini ya. Ini jadi B nya jadi positif, min 4 nya tetap, 3 ke sini jadi negatif, berarti B sama dengan min 7. Selanjutnya ini kita bisa lihat min 5 tambah A itu sama dengan 10, berarti kita bisa tulis min 5 tambah A sama dengan min 10 ya, berarti A sama dengan di sini min 10, ini ke sini, berarti tambah 5 sama dengan min 5. Nah, yang ditanya A ditambah B sama dengan A nya min 5 ditambah B nya min 7 sama dengan min 12. Nah, jadi jawabannya A ditambah B sama dengan min 12. Contoh soal terakhir, diketahui segitiga PQR dengan titik sudut P 1,3, Q 1,-2 dan R 5,2. Segitiga tersebut didilatasi dengan faktor skala K sama dengan min 3 dan titik pusat O min 1, min 1. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Luas bayangan segitiga tersebut adalah titik-titik. Nah, pertama kita tulis, diketahui segitiga PQR dengan P-nya sama dengan 1,3, Q
1,-2 dan R 5,2. Segitiga ini didilatasi dengan faktor skala K sama dengan -3 dan titik pusat O -1, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ditanya luas bayangan segitiga tersebut. Yang pertama, didilatasi berarti X, Y yang didilatasi dengan pusat O, ini kita misalkan A, ini A, B, pusat O dengan A, B dan faktor skala K, maka menjadi K ini faktor skalanya dikali dengan X dikurang A ditambah A, kemudian untuk Y nya K faktor skala dikali dengan Y dikurang B ditambah dengan B. Nah, kita mulai dari P 1,3 ini, kemudian titik O nya -1, dengan faktor skalanya -3 berarti K nya -3, ini X untuk P, Y untuk P, ini X, ini Y, X nya 1 dikurang A, ini A tadi, ini B berarti A nya -1 ditambah A, K nya -3, Y nya 3 dikurang B nya -1 ditambah B nya -1. Nah, maka ini P aksennya menjadi 1 ditambah 1, 2 kali -3 -6, -6 dikurang -6 ditambah -1 berarti -7,3, ini min ketemu min plus 3 ditambah 1, 4 dikali -3 -12 ditambah -1 berarti -13. Nah, selanjutnya kita mencari Q aksnya. Caranya sama seperti ini, kita tinggal masukkan, kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi min X, Y. Yang pertama, ini kan tadi sudah P aksen, kita tulis di sini P aksennya -7, -13 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini
min x nya min 7 berarti P aksen min x nya min 7 koma y ini tetap, berarti P aksen menjadi 7,13. Nah, karena di sini yang kita mau cari berapa luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen dari bayangan baru, koordinat baru. Nah, ini kita sudah dapat P aksen, Q aksen, R aksen. Kita tahu rumus luas segitiga setengah luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, dari sini kita dapat gambarkan dari gambar segitiga ini kita bisa lihat setengah kali alas kali tinggi, maka luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sama dengan setengah kali alasnya dan alas kali tinggi. Nah, ini selain alas PR, P aksen dan R aksen yang maka dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ini ada sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini sini 12 dan tingginya ini PQ ini sembunyinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15. Jadi setengah kali 12 kali 15. Kita sederhanakan, jadi 12 bagi 2, 6. 6 kali 15 sama dengan 90. Jadi jawabannya, karena tadi kita menghitung dari sini, maka ini 90 satuan luas. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir